Salam Tuhan bersama kita, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, pada hari ini Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sangat menarik Yesus berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Apa sebenarnya garam? Garam itu memberikan rasa. Garam itu memberikan rasa. Dan hidup orang beriman juga memberikan rasa bagi orang lain. Inti dari bacaan hari ini, baik bacaan pertama dari surat Santo Yakobus dan juga bacaan kedua dari Injil Markus, itu berbicara tentang hidup orang beriman adalah hidup untuk menjadi berkat, hidup dalam kebaikan. Bagaimana ia bisa menyalur kebaikan. Kita mendengar dari bacaan pertama, bagaimana Yakobus mengingatkan kita tentang harta yang kita miliki. Loh, harta ini adalah titipan Tuhan. Maka jangan sampai kekayaan itu menjadi busuk di dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak mampu untuk berbagi. Kita tidak mampu membuat harta itu menjadi suatu berkat bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang lain. Jangan sampai kita menumpukan harta, tetapi ia tidak mempunyai suatu faedah bagi kehidupan iman kita. Yesus mengingatkan kita bahwa dalam kemewahan, ya, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Tetapi ingat, surga tidak akan memberikan tempat bagi orang yang hidup di dalam kemewahan, berfoya-foya tanpa menjadi berkat bagi orang. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kita, hidup ini harus, hidup orang beriman harus memberikan rasa seperti garam. Garam atau sayuran, makanan, kalau tanpa garam menjadi hambar. Hidup orang beriman tanpa cinta kasih, tanpa belas kasih, tanpa kebaikan, hidup ini tidak punya arti, hambar, tidak punya rasa. Begitupun Yesus mengatakan, berdamailah dengan orang lain. Saudara-saudari, orang yang hidup tidak damai, orang yang tidak punya relasi yang indah dengan orang lain, hidupnya tidak nyaman, tidurnya tidak nyenyak. Kenapa? Ya, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Hidupnya mungkin menjadi mati rasa. Ya, intinya hari ini adalah, buatlah hidup orang beriman itu menjadi suatu rasa yang wow, seperti makanan yummy, enak, nikmat. Hidup orang beriman harus begitu. Karena kita semua mempunyai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan ilahi yang ditemukan di dalam Allah.
Ketika hidup kita yang penuh berkat, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Untuk membuat hidup ini, membuat dunia ini menjadi suatu tempat yang nyaman bagi banyak orang. Orang merasakan surga di dunia ini. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, jikalau tanganmu, jikalau kakimu, jikalau matamu, itu harus berguna bagi orang lain. Berguna bagi kepentingan surgawi. Tangan untuk memberi, kaki untuk bergerak menuju suatu kebahagiaan bagi orang lain. Mata untuk melihat dunia, agar kita bisa menata dunia ini menjadi kita. Maukah kita, mampukah kita, bersediakah kita? Itu menjadi satu pertanyaan refleksi. Bahwa hidup keberimanan kita harus memberikan satu cita rasa dalam hidup. Saudara-saudari, terima kasih bagi yang sudah memberikan rasa bagi orang lain, bagi dunia, dan membangun dunia ini menjadi surga yang indah bagi banyak orang.